Oke, selamat siang, Mas. Hari ini, saya akan bahas mengenai sistem pembayaran pada e-commerce, ya. Nah, mungkin, eee, bagi pelaku atau pegiat e-commerce gitu ya. Nah, ini sebenarnya bukan hal yang asing, bukan hal yang baru juga. Apalagi yang biasa sering pakai Topet, eee, biasa pakai Blibli atau Bukalapak atau Shopee gitu ya. Itu pasti mereka sudah kenal, sudah tahu, bagaimana cara membayar barang atau produk yang kita beli, dan bagaimana sistem pembayarannya. Nah, di sini kita akan bahas detail, ya, sambil kita kilas balik sebenarnya seperti apa sih sistem pembayaran yang sering yang sering atau yang berlaku di, e-commerce. Nah, dilihat dari fungsi, eee, layanan online, cara penggunaannya, itu sebagai berikut. Pertama, revenue stream, dilihat dari aliran pendapatannya, yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak mendapatkan pada sistem transaksi tradisional. Memang, karena sekali lagi, eee, kita gunakan teknologi internet seperti ini gitu ya, dan e-commerce menjadikan, eee, inovasi baru bagi pelaku bisnis, pelaku usaha gitu ya, yang awalnya konvensional. Mereka harus berubah cara pandangnya dan berpikir bahwa untuk menambah pundi-pundi pendapatannya agar lebih, besar lagi, nah, mereka akan memanfaatkan teknologi dengan baik, itu dengan menggunakan teknologi internet melalui e-commerce. So, kalau menggunakan e-commerce seperti ini, maka revenue stream-nya juga akan terus mengalir, ya, tanpa harus kita, stay atau membuka stand gitu ya di, tenan atau di toko atau di, supermarket dan sebagainya gitu ya. Itu mereka bisa mendapatkan revenue yang lebih besar dengan strategi pemasaran yang sesuai dengan, eee, cara pandang masyarakat dalam hal penggunaan e-commerce. Yang beda hal ya, misalkan kita melakukan hal ini di pasar, mungkin nggak semuanya berlaku. Tapi kalau kita gunakan strateginya, sepertinya, eee, misalkan penjualan menggunakan online, itu sangat sangat berlaku. 2, dapat meningkatkan pangsa pasar, pasti ya, market exposure-nya pasti lebih tinggi. Kenapa? Jangkauannya lebih lebih besar. Kita bisa menjangkau target pembeli ya, tidak hanya satu lokasi, bisa berbagai lokasi yang berbeda. Nah, ini sebenarnya yang paling signifikan ya, kalau kita misalkan, menggunakan e-commerce. Ketiga, ya, menurunkan biaya operasional. Biasanya kita harus bayar atau harus pikirkan, biaya administrasi, biaya sewa, biaya pajak, dan sebagainya, gitu ya. Tapi kalau, dalam hal kita e-commerce sebagai solusi tentang, membuka usaha gitu ya, ini lebih, eee, efisien ketimbang secara konvensional. Yang keempat, dapat melebarkan jangkauan. Ya, tadi kita sudah bahas gitu ya, ini ada sangkut pautnya dengan poin di, poin kedua tadi. Kemudian yang kelima, meningkatkan kesetiaan pelanggan, pasti, walaupun sebenarnya barangnya abstrak gitu ya, dan e-commerce ini ya, tapi kalau misalkan kita sudah punya, loyalty ya customer,
itu sebenarnya nggak susah banget dalam mendapatkan pelanggan. Apalagi pelanggan sudah setia. Jadi mereka akan kembali lagi ke toko online kita. Yang keenam, meningkatkan supplier management. Ya, karena banyaknya pembeli, banyaknya barang yang dijual, ya, berarti pihak supplier pun akan berdatangan ke kita dengan menyediakan solusi peningkatan stok terhadap produk lebih baik lagi. Makanya di sini supply management sangat berperan penting. Kemudian yang ketujuh, memperpendek waktu produksi. Ya, karena dengan adanya sistem manajemen yang baik antara pembeli, penjual, dengan supplier, dan bagian stok barang, itu ya. Nah, itu akan menjadi solusi ya, memberikan availability kepada pembeli, sehingga apa, loyalty customer pun akan terjaga. Dan terakhir, yang kedelapan, meningkatkan rantai nilai pendapatan. Ini ada sangat pautnya dengan yang poin 1. Jika memiliki revenue stream baru, maka rantai nilai pendapatan atau value chain ini, pendapatan di sini tidak hanya dilihat dari profit secara money di sini ya, tapi juga banyak hal. Bisa jadi ulasan produk kita dinilai baik atau lebih baik dari sebelumnya. Itu juga kita bisa memberikan peluang-peluang yang lebih besar untuk memperluas jangkauan penjualan kita dengan menggunakan hal e-commerce. Nah, tadi kita bicara mengenai layanan online, ya, fungsi dari menggunakan layanan online. Nah, beberapa fitur dari website e-commerce perlu kita pertimbangkan, antara lain adalah katalog online. Nah, katalog online pun penting di sini karena bisa memberikan informasi kepada pelanggan atau calon pelanggan yang potensial untuk mendapatkan informasi yang lengkap dari produk yang dijual. Nah, jadi dengan adanya katalog ini, detail informasi masing-masing barang yang dijual itu bisa kita dapatkan dengan mudah sesuai dengan masing-masing spesifikasi produk yang dijual. Seperti misalkan YouTube gitu ya. Di YouTube satu kita bisa membedakan mana konten yang kita buat, mana konten yang kita buat untuk pendidikan, mana konten yang kita buat untuk entertainment dan sebagainya. Makanya kita perlu adanya katalog online. Katalog online kalau di YouTube itu kita artikan adalah playlist ya. Nah, kemudian kedua, transaksi online. Transaksi online di sini memungkinkan sebuah fasilitas yang disediakan oleh situs e-commerce pada pelanggan untuk dapat melakukan pembelian atau order barang secara online melalui internet. Itu pasti karena adanya fitur ini. Dan ketiga, transaksi online ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu shopping cart dan online payment. Nah, shopping cart sama seperti kasir. Jadi tugas shopping chart ini fungsinya adalah memberikan informasi ya kepada calon pembeli ya untuk barang-barang yang ditawarkan oleh katalog online itu kita bisa awasi, bisa kita cek ya, bisa kita gabungkan sesuai dengan aspek-aspek barang-barang yang dibeli. Nah, itu shopping chart.
Nah, yang kedua online payment. Online payment menyediakan layanan pembayaran secara online dari transaksi yang sudah terjadi dan biasanya membutuhkan dua komponen. Pertama, payment gateway sebagai media pembayarannya. Yang kedua, certification authority. Nah, kedua komponen ini penting sekali. Kenapa? Nah, biasanya pembeli tidak akan berani beralih atau berani menggunakan berani membayar sesuatu secara online apabila tidak ada jaminan atau garansi. Nah, dengan adanya certification authority, maka pembeli merasa aman dalam melakukan pembayaran secara online. Nah, banyak hal ya, banyak aplikasi certification authority yang bisa digunakan atau memang udah embed ke dalam e-commerce tersebut, e-commerce platform tersebut. Nah, banyak ya, misalkan penggunaan e-trust dan sebagainya itu juga termasuk kategori certification authority. Nah, electronic bill presentment dan pembayarannya sini and payment ya. Ini merupakan salah satu sarana yang dikeluarkan oleh bank dalam penyajian data tagihan serta pembayaran dilakukan secara online atas pemakaian kartu kredit yang dikeluarkan oleh pihak bank. Nah, biasanya electronic bill ini, nah dia itu dia sajikan atau tiap e-commerce bisa sajikan dalam bentuk media atau mungkin fitur-fitur yang biasa dikenal oleh masyarakat. Nah, mungkin kalau dalam fisiknya itu seperti invoice, kwitansi. Nah, itu juga termasuk gitu ya. Nah, di pembayaran secara online pun juga ada ya. Oke. Nah, kelebihan dari penerapan electronic bill presentment and payment ini adalah salah satu solusi dalam menghemat biaya cetak tagihan serta biaya pengiriman tagihan kepada para nasabah, kepada para pelanggan. Nah, kalau biasanya ketika kita misalkan ke kasir gitu ya, yang mungkin masih konvensional, biasanya ada struk pembayaran atau ada invoice yang dikeluarkan dan itu harus dicetak sebagai bukti nanti ketika ketika setiap sore atau mungkin akhir hari mereka harus melakukan stok up-down gitu ya. Nah itu kalau misalkan menggunakan electronic bill presentment ini, dan ini bisa mengurangi keterlambatan pembayaran juga. Jadi dengan adanya electronic bill ini, maka pembeli atau pelanggan atau nasabah bisa membayar secara on time. Ya kapan saja, di mana saja, ya secara online. Nah, kelebihan yang lain juga pertama lebih praktis, lebih aman, lebih nyaman karena dapat dilakukan kapan saja tanpa harus antri. Ya, banyak hal sebenarnya sih. Sampai saya juga saat ini juga pegiat e-commerce juga gitu ya. Nah, ketika saya bayar tagihan istri
gitu ya. Pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan dan sebagainya, itu nggak perlu harus datang ke kantor pajak sebenarnya. Dengan menggunakan e-commerce itu menjadi solusi tunggal yang bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Selama sistem masih berfungsi secara normal. Kenapa saya katakan? Karena biasanya ya ada rentang tertentu, di jam tertentu biasanya sistem mereka harus merubah gitu ya, merubah kondisi pada mungkin di servernya atau di jaringannya, sehingga apa? Sistem bisa online secara 24 jam. Jadi ada beberapa waktu dulu saya pernah di bank pemerintahan itu ya, satu bank pemerintahan itu biasanya mereka ada switch time gitu ya, mulai dari jam 12 ya, jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Kemudian jam 3 pagi sampai jam 11.59 atau jam 12 malam lagi. Jadi itu setiap hari. Kenapa? Agar sistem bisa survive, bisa stay online selama 24 jam. Kalau nggak kayak gitu, sistem akan mengalami overload gitu ya. Misalkan kan ada beberapa peak kapan sistem beban prosesnya tinggi, kapan sistem berproses dan sebagainya. Dan pergantian switch mode tadi itu dilakukan pada saat beban atau transaksi jarang dilakukan oleh customer. Nah, kemudian selain itu kelebihan yang lain, jadwal pembayarannya lebih terkontrol oleh pihak nasabah. Status tagihan mudah diketahui untuk bisa Pak nanti ke depannya kalau misalnya kita mau audit kira-kira tagihan dari bulan A, bulan 1, 2, 3 sampai ke 12 itu bisa kita ketahui ya detail nilainya. Apabila misalkan terjadi ketidaksesuaian terhadap tagihan. Nah, ada beberapa metode dan cara pembayaran ya di e-commerce ini. Nah, sebagai pebisnis biasanya gitu ya, pelaku usaha diwajibkan mempunyai rekening bank. Nah, ini pasti. Ya. Kalaupun tidak ada rekening bank, hendaknya ada rekening online, ya rekening online. Banyak sebenarnya. Contohnya seperti Niaga. Niaga punya rekening mobile. Ya, Bank Mega punya Alobank. Itu sama sebenarnya. Dan kalau kalian perhatikan di sini, rekening pada Alobank itu tidak punya sinkronisasi, maksudnya tidak ada kaitan dengan apabila kita punya rekening pada Bank Meganya sendiri. Jadi itu dua sistem terpisah, gitu ya. Tapi bisa diintegrasikan. Ya, bukan berarti misalkan saya punya rekening di Bank Mega, berarti secara otomatis saya juga punya dong rekening di Alobank. Tidak. Kita perlu buka lagi, gitu ya. Kecuali misalkan ya rekening bank kita itu kita koneksikan ke platform e-commerce-nya. Nah, itu baru bisa gitu ya. Jadi sebenarnya caranya macam-macam ya, caranya macam-macam kalau kita melakukan metode pembayaran. Nah, ini salah satunya adalah kita mesti punya rekening bank atau rekening online lainnya, bisa rekening mobile, bisa rekening online lainnya gitu ya, yang berlaku saat ini. Contohnya seperti Alobank, ya,
GoPay sendiri sebenarnya punya rekening juga gitu ya. Secara apa namanya, data itu, rekening online pun punya chip sendiri untuk sebagai apa, untuk sebagai identifikasi, siapa nasabah yang bertransaksi gitu ya. Yang kedua, biasanya rekening yang sering digunakan pebisnis internet ya di Indonesia adalah bank konvensional. Oke. Nah, jika misalkan relasinya misalkan kita banyak menggunakan bank konvensional. Nah nah, eee, kalau misalkan kita gunakan, eee, rekening online pun juga sama dan sebenarnya lebih banyak benefit-nya ya. Sama apa, eee, ada beberapa atau platform e-commerce yang memberikan pembebasan terhadap pajak pada saat transfer antar rekening. Ya, tolong yang masih unmute tolong di-mute ya. Oke, thank you. Nah, eee, contohnya apa? Contohnya banyak ya. Walaupun sebenarnya tidak ada pajak gitu ya. Contohnya GoPay. GoPay bisa transfer saldo antar GoPay gitu ya. Customer A ke customer B. Tapi dia ada biaya administrasi. Kalau nggak salah 2.500 ya, kalau nggak salah ya. Nah, kemudian dari bank ke media e-commerce ya, bank ke GoPay misalkan. Itu juga sebenarnya ketika kita transfer uang, itu pun juga ada biaya administrasi. Dan berapa biaya administrasinya itu beda-beda. Rata-rata misalkan bank ke GoPay, bank ke OVO itu biasanya 1.000 perak gitu ya. Nah, ada beberapa mungkin yang eh, transfer saldo gitu ya, yang gratis ada juga. Kalau nggak salah dulu saya pakai apa ya? Lupa saya. Kalau kalian misalkan punya saldo di Pintu, mungkin kalian yang biasa sering main digital coin gitu ya, Bitcoin dan sebagainya gitu. Nah, itu kalau misalkan kita punya uh, profitable, misalkan saldo uang di Pintu itu bisa ditransfer ke bank tanpa diadministrasi. Nah, itu kan bisa coba. Tapi ya sebenarnya untungnya juga nggak terlalu banyak ya kalau kalian main Pintu. Ya, tapi kalau memang kalian memang bisnis yang ulet ya, yang tahu triknya, ya itu bisa jadi, ya. Nah, kemudian ada transfer bank. Nah, itu juga tadi seperti saya jelaskan, ya, transfer antar bank, transfer bank ke media online, media e-commerce gitu ya, transfer bank ke rekening di luar negeri, ya, saya pakai STCS, SKN, ya. Nah, banyak ya macamnya. Nah, ini bisa kalian pelajari di sini. Kemudian ada juga, sorry, kalau transfer bank ke luar negeri itu menggunakan SWIFT, ya, SWIFT. Nah, itu biasanya eh, pembayaran atau transfer dana atau uang ke luar negeri. Tapi kalau misalkan lokal gitu ya, tapi mungkin di luar daerah atau di luar pulau yang misalkan itu bisa menggunakan RTGS. Tapi sebenarnya pilihan sekarang udah jarang dipakai sih RTGS.
Nah, biasanya sering pakai transfer uang online, ya, transfer online yang biasanya 0.400 perak gitu ya, atau menggunakan uh, uh, fasilitas BI. Ya, ada namanya, lupa saya. BI itu mungkin ada yang tahu di sini, transfer bank, transfer uang menggunakan fasilitas BI apa ya? Hmm, bukan proxy. Jadi ada dari BI gitu ya, dia untuk bank-bank yang sudah terregistrasi di BI itu dia bisa dapatkan keringanan biaya administrasi gitu ya, sekitar 2.500 perak. Padahal misalkan kita transfer secara online, sebenarnya sama-sama real time gitu ya, cuman yang satu yang sudah terdaftar di BI bank-banknya, yang satu lagi mungkin di luar dari skop dari BI. Nah, berikutnya rekening bersama. Nah, ini rekening bersama biasanya digunakan untuk mempermudah pembayaran secara independen dan netral antara penjual dan pembeli. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Rekening bersama. Hmm? Contoh rekening bersama itu biasanya menggunakan fasilitas sebentar, ada di lupa saya namanya itu. Jadi dengan adanya rekening bersama ini, jadi ibaratnya tidak perlu apa namanya pembeli tahu rekening pribadi si penjual, tapi dengan adanya rekening bersama yang terregistrasi, pembeli dan penjual tuh bisa apa namanya bisa transfer uang kapanpun juga untuk misalkan membeli suatu barang atau membayar satu tagihan sebagainya di situ. Kemudian ada kartu kredit dan ini biasanya yang mungkin bagi saya pun juga menghindari. Kenapa? Dengan tadi kartu kredit itu sebenarnya banyak banget ya kerugiannya, bukan keuntungan, kerugiannya. Kenapa? Sama memang kelebihannya banyak gitu ya. Kelebihannya kita bisa ditawarkan fasilitas yang bermacam-macam gitu ya. Tapi efeknya apa? Efeknya menjadi ketagihan. Ya, somehow mungkin kalau misalkan kita berada di luar negeri atau di luar kota yang tidak terjangkau proses pembayaran yang sudah ada, ini bisa kita gunakan. Memang mau nggak mau digunakan ya. Kecuali misalkan kalian mau konversi uang lokal ke uang mata uang yang beredar di negara yang kalian ingin tuju. Nah, berikutnya PayPal. Nah, PayPal ini mungkin menjadi pionir juga ya sebagai alat pembayaran online populer. Beberapa
media commerce, banyak juga menggunakan PayPal, ya. Tapi karena ini tidak masuk ke lingkup LPS, lembaga penjamin, eee, apa namanya, penjamin pembayaran itu ya, maka PayPal di Indonesia itu bukan menjadi alat pembayaran sah, dan PayPal sudah di blacklist, kalau kalian tahu itu ya. Nah, sama Payoneer juga sama, ini juga nggak terregistrasi kita. Jadi kalau misalkan kita punya saldo di PayPal atau Payoneer gitu ya, ini mau nggak mau kita uh, tarik dulu ke bank lokal negara yang masih memperlakukan media pembayaran ini atau Payoneer gitu ya, baru ditransfer ke rekening kita di sini menggunakan SWIFT. Caranya panjang mungkin gitu ya. Kalau misalkan saldo kalian misalkan besar sih nggak masalah gitu ya, berkurangnya mungkin nggak signifikan. Tapi kalau saldonya kalian nggak seberapa gitu ya, dan kalian harus transfer dulu ke bank yang berlaku di negara lain terus baru ke sini, itu lumayan biaya administrasinya. Bitcoin juga sama gitu ya, tapi Bitcoin ini berkaitan dengan cryptocurrency. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya gitu ya, menggunakan aplikasi pintu ya dan sebagainya itu bisa kita melakukan transaksi atau menyimpan uang, menyimpan aset, investasi sebagainya di situ. Ya, mungkin beberapa yang merasa positif ya dengan adanya Bitcoin, mungkin investasi jadi lebih baik, ada juga jadi lebih buruk. Tergantung bagaimana kita mengambil hikmah dari bagaimana pemakaiannya dan bagaimana investasi kita lakukan. Kalau misalkan kita nyata hanya sekedar untuk uh, ingin tahu saja gitu ya, ya mungkin ya bukan, atau ingin investasi yang tetap. Saya rasa sih Bitcoin bukan satu investasi yang jangka panjang yang cukup baik. Gitu ya. Lebih baik mungkin cari investasi lain yang bisa survive dan bisa tidak terpengaruh terhadap inflasi di setiap nilai mata uang. Nah ini sangat penting. Gitu ya. Kemudian sisa dari itu cash on delivery, COD, dan cek juga termasuk media pembayaran. Tapi cek saat ini mungkin jarang ya. Rata-rata pilihan itu ya. Cash on delivery juga jarang juga. Bila mungkin ada beberapa toko yang memang masih melakukan COD ya itu masih bisa dilakukan COD. Kemudian ada e-wallet. E-wallet juga sama seperti Topet, GoPay, OVO ya dan sebagainya termasuk Western Union. Nah, ini biasanya digunakan untuk pengiriman uang ya antar negara. Nah, biasanya transfer uangnya menggunakan teknologi SWIFT ya. Yang biasanya cukup cepat sih, karena saya pernah lakukan juga transfer menggunakan SWIFT yang lumayan ya. Jadi 24 jam gitu ya sampai ke tujuan. Kemudian itu ada faktor pendorong muncul dan berkembangnya keamanan e-commerce. Pertama, dilihat dari kemajuan infrastruktur sistem komunikasi, meledaknya sistem perdagangan global, sistem perdagangan yang berlaku secara real time, kemudian rasa tenggang rasa penghargaan makin meningkat ya terhadap segala risiko yang terjadi, kemudian tersedianya teknologi keamanan atau security sampai sistem itu security sendiri menjadi aset yang sangat berharga dalam memfasilitasi bagaimana pembayaran online bisa terjadi. Nah, jadi kalau dari tujuan dasar keamanan di sini, ya, pertama sistem security yang dibangun harus menjamin kerahasiaan atau confidentiality, ya, di mana informasi tersebut tidak boleh diketahui oleh orang yang tidak berhak.
Nah, makanya apa? Penggunaan tanda tangan digital, penggunaan biometrik dan sebagainya itu sudah menjadi hal yang sensitif dalam hal melakukan transaksi secara online. Ya, bahkan beberapa bank, media, platform e-commerce lainnya itu mereka sudah melakukan fingerprint untuk bisa akses ke account. Mungkin nanti ada yang menggunakan apa namanya face ya dan sebagainya. Dan integrity ya, itu dan integrity di mana menjamin konsistensi data atau informasi sesuai dengan data aslinya sehingga tidak terjadi duplikasi atau perusakan atau modifikasi data. 3. Ketersediaan atau availability menjamin bahwa penggunaan sah hanya orang yang memiliki atau memang dia punya hak untuk mengakses informasi tersebut. Nah, kalau orang yang bukan hak, bukan atau orang yang bukan yang memiliki akun tersebut itu enggak boleh. Kemudian legitimate user menjamin bahwa informasi atau sumbernya ini tidak boleh diakses oleh orang yang tidak berhak atau orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian konsep dasar berkaitan dengan keamanan e-commerce, pertama security policy. Kebijakan keamanan yang digunakan merupakan satu aturan yang diterapkan pada semua kegiatan pengamanan dalam security domain. Biasanya security domain ini memiliki satu sistem komunikasi dan komputer yang canggih, ya, yang biasa dimiliki oleh organisasi bersangkutan. Cybercrime, polisi ini sudah punya cybercrime sendiri, gitu ya, untuk menjamin bahwa masyarakat terlindungi, masyarakat terhindar dari kejahatan yang beredar di jalanan. Kemudian autorisasi juga memberikan kekuatan secara hukum dalam melakukan segala aktivitasnya. Accountability, memberi akses, biasanya memberikan akses pada personal security sehingga setiap kegiatan user dalam jaringan akan direkam atau disimpan atau di log, gitu ya, dalam bentuk log yang nanti biasanya digunakan dalam hal audit, ya. Nah, makanya sistem keamanan baik itu harus punya audit trail yang baik pula dalam hal mendukung IT governance, artinya itu audit trail. Threat, ancaman yang diinginkan, mana memungkinkan memungkinkan bahwa orang-orang yang bisa membahayakan aset berharga ini dapat dicegah, ya, dapat dicegah. Jadi threat ini, ya, orang-orang yang bisa membahayakan aset berharga ini itu harus dicegah dan dapat dicegah oleh sistem tersebut. Attack ini serangan yang merupakan reaksi dari ancaman. Pada sistem jaringan komputer ada dua macam attack, yaitu passive attack dan active attack. Safeguard biasanya meliputi kontrol fisik, mekanisme, kebijakan dan prosedur yang melindungi informasi berharga dari ancaman-ancaman yang mungkin timbul setiap saat. Vulnerabilities atau lubang keamanan ini biasanya terjadi pada biasanya muncul karena bug yang sudah menyebar sehingga terjadi vulnerabilities. Risiko atau risk merupakan perkiraan dari nilai kerugian yang ditimbulkan oleh kemungkinan adanya attack yang sukses. Risk analysis fungsi untuk mengetahui level risiko yang mengancam aset kritikal. Biasanya risk analysis ini dapat menghasilkan keputusan apakah pengeluaran yang dilakukan terhadap safeguard ini benar-benar bisa menyamai tingkat kemungkinan atau tidak. Kemudian ada keamanan e-commerce. Pertama, faktor keamanan, ya,
bisa dilihat dari bagaimana pengelolaannya, menjaga keamanan secara fisik, penambahan perangkat-perangkat elektronik, ya, baik perangkat lunak atau perangkat keras yang melindungi data dari serangan luar. Kemudian adanya pilar keamanan sistem e-commerce yang baik, dengan autentikasinya, confidentiality-nya, integrity, non-repudiation, dan sebagainya. Kemudian tentu ada bentuk-bentuk ancaman yang mesti kita tahu di sini. Contohnya seperti brute force attack. Brute force attack ini metode bagaimana seseorang bisa meretas password dengan cara mencoba kemungkinan kombinasi pada word list. Ya, makanya biasanya ketika kita login ke sistem itu diberikan beberapa kali pencobaan, maksimal 3 kali. Sebagai bentuk apa? Untuk menghindari brute force attack. Jadi dia coba gitu ya. Misalkan udah berhasil, sekarang udah nggak bisa lagi. Kira 3 kali, misalkan PIN ATM lah gitu. 3 kali PIN ATM kalian salah masukin atau misalkan lock. Kemudian social engineering. Nah, social engineering itu biasanya ini contoh-contoh ya, bentuk-bentuk ancaman yang di mana bisa memberikan efek jera pada si korban, gitu ya. Misalkan penipuan, ya, penipuan berhadiah lah, yang melalui telepon, gitu ya, dengan iming-iming hadiah sebagainya. Kemudian ada yang lebih baru lagi malah hypnotize gitu ya, korban dihipnotis ya sedemikian mungkin sehingga apa? Sehingga dia bisa menuruti pelaku sebaik mungkin sehingga apa barangnya atau mungkin apa yang dimiliki korban itu bisa diambil gitu ya. Man in the middle attack, di mana serangan di mana attacker berada di tengah bebas menerapkan dan mengubah percakapan antara dua belah pihak. Ya, ini contohnya seperti sabotase gitu ya dan sebagainya. Sniping, ini beda hal dengan man in the middle attack. Sniping ini bentuk tindakan di mana seseorang menyadap informasi yang dikirim atau diterima ya dari seseorang ke seseorang lain. Banyak hal ya, beberapa hal yang kita tahu sniping informasi ini, gitu ya. Termasuk penyadapan beberapa tahun mungkin sebelumnya gitu ya. Jadi informasi bahwa telepon petinggi kita gitu ya, telepon presiden kita disadap oleh pihak hacker online. Atau mungkin yang sekarang ini sering terjadi hacker yang sekarang masih dicari ya, contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Itu juga ya mereka nggak bisa tahu ya. Nah, berarti ada hole ya, ada backdoor di sistem kita yang sebenarnya perlu kita perbaiki. Nggak perlu harus malu gitu ya. Oh, atau dengan bahasa-bahasa kias lainnya. Oh, ini babler dan sebagainya gitu. Misalkan kita tahu kalau kita misalkan kedapatan isu seperti itu, ya mau kita harus lebih canggih lagi untuk bisa mengantisipasinya. The face ini teknik mengganti atau membersihkan file pada server teknik yang dilakukan karena terdapat lubang pada sistem security. Gitu. Jadi ancaman yang terjadi itu bisa memungkinkan dilakukan oleh seseorang yang tidak berhak karena adanya hole yang ada lubang pada keamanan. Lubang keamanan itu tidak harus ya terjadi karena kesalahan sistem, tapi juga
kesalahan orangnya sendiri. Contohnya, kita menulis PIN ATM di buku, gitu ya, di dompet, dan sebagainya. Itu sangat riskan sekali. Makanya apa? Kalau alangkah baiknya kalian hafal, gitu ya. Nggak perlu kalian simpan, kalian hafal aja. Kalau bisa satu PIN itu yang kalian hafal itu kalian lakukan di semua jenis media pembayaran. Gitu ya. Memang ada resikonya juga. Gitu ya. Kenapa? Misalkan orang yang mencuri itu hafal PIN kita, semuanya bisa kena. Tapi kalau kita hanya kita yang tahu, dan Tuhan yang tahu, insya Allah nggak ada yang bisa mencuri, gitu ya. Kecuali memang si hackernya memang canggih gitu. Oke, dari sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Alhamdulillah cukup